Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Jula Sabrina akan mempresentasikan hasil dari kerja tugas saya, yaitu tentang high hydrostatic pressure. High hydrostatic pressure atau tekanan hidrostatis tinggi adalah metode pengawetan makanan atau sterilisasi di mana produk tekanan, tekanan yang sangat tinggi dan beberapa produk terkena tekanan yang sangat tinggi dan beberapa mikroorganisme dan enzim berbahaya dinonaktifkan. Yaitu cara kerjanya dalam aplikasinya, produk ditempatkan dalam sebuah pouch atau botol plastik yang fleksibel dan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang berisi cairan pemancar tekanan hidrolik. Fluida yang digunakan biasanya merupakan udara, kemudian diberi tekanan tinggi menggunakan sistem pompa. Biasanya berlangsung selama 3 sampai 5 menit, dikarenakan tekanan diberikan secara seragam dari segala arah. Maka bentuk produk tetap terjaga meskipun pada tekanan yang ekstrim. HP dapat dijadikan sebagai alternatif untuk memperpanjang umur simpan hingga 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan non-pasteurisasi dan juga dapat meningkatkan keamanan pangan. Yaitu ada jurnal yang menerapkan high hydrostatic pressure, yaitu berjudul Effects of High Hydrostatic Pressure Food Processing Perspectives on the Technology and Food Safety. Dalam dua dekade terakhir, terjadi peningkatan yang stabil pada tekanan hidrostatis tinggi yang digunakan pada pengolahan pangan. Pengolahan makanan. Meskipun ilmu pengetahuan tentang biomaterial yang terpapar pada tekanan tinggi telah dimulai lebih dari 1 abad yang lalu, tampaknya masih ada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab mengenai keamanan makanan yang diproses menggunakan HP. Tinjauan ini memberikan gambaran mengenai sejarah perkembangan dan aspek mendasar HP serta potensi risiko yang terkait dengan penerapan HP pada pangan berdasarkan literatur yang tersedia. Selain kombinasi tekanan dan suhu yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi inaktivasi sel vegetatif bakteri, endospora bakteri, virus, dan parasit. Faktor-faktor seperti matriks makanan, kadar air, keberadaan zat terlarut, dan nilai pH juga mempunyai inaktivasi karena itu, perlakuan tekanan terhadap makanan harus dipertimbangkan untuk kelompok makanan tertentu dan sesuai dengan sifat kimia dan fisiknya yang spesifik. Tekanan yang diperlukan untuk inaktivasi virus dalam banyak kasus sedikit lebih rendah dibandingkan tekanan pada sel bakteri vegetatif. Namun, data mengenai jenis virus manusia yang relevan dengan makanan tidak ada karena kurangnya metode untuk menentukan infektivitasnya. Parasit dapat dinonaktifkan dengan tekanan yang relatif lebih rendah dibandingkan sel bakteri vegetatif. Tingkat kemajuan reaksi kimia dalam perlakuan tekanan berbeda dengan proses termal konvensional. Misalnya, HP menghasilkan jumlah akrilamida dan furan yang lebih rendah. Selain itu, pembentukan zat baru yang tidak diketahui atau tidak terduga tidak tidak terduga belum furan yang lebih rendah. Selain itu, pembentukan zat baru yang tidak teramati. Sampai saat ini, belum ada perubahan kimia yang relevan dengan keamanan yang dijelaskan pada makanan yang diolah dengan HP. Berdasarkan sensitisasi yang ada terhadap makanan yang tidak diberi perlakuan HP, potensi alergi pada makanan
Yang diberi perlakuan HP kemungkinan besar setara dengan makanan yang tidak diberi perlakuan. Temuan awal mengenai perubahan bahan kemasan di bawah HP belum cukup didukung oleh data ilmiah. Selanjutnya yaitu ada tentang healthy expectations expectations of high hydrostatic pressure treatment in food processing industry. Nah, pemrosesan tekanan hidrostatis tinggi merupakan teknologi pasteurisasi non-termal yang telah diterapkan dalam industri makanan. Selain itu, menjaga keamanan dan mutu pangan, HP juga memiliki potensi penerapan dalam meningkatkan manfaat produk pangan bagi kesehatan. Penelitian ini mengkaji kemajuan penelitian pemanfaatan HP dalam pengembangan pangan kesehatan saat ini. Melalui HP, nilai gizi produk pangan dapat ditingkatkan atau dipertahankan termasuk mendorong biosintesis asam aminobutrik dalam bahan pangan, mempertahankan komponen imunoglobulin dalam produk susu, meningkatkan kandungan pati resistan dalam sereal, dan mengurangi glikemi. Dan selanjutnya itu tentang hydrostatic pressure in the modulation of enzymatic and organocatalysis and life under pressure review. Ulasan ini bertujuan untuk menyajikan dan mendiskusikan secara komprehensif pengaruh HP terhadap kerja kinetik katalitik enzim dan kesetimbangan reaksi ketika reaksi enzimatik berlangsung di bawah tekanan. Setiap enzim dapat merespon tekanan tinggi secara berbeda, terutama tergantung pada kisaran tekanan dan suhu yang diterapkan. Dalam beberapa kasus, reaksi enzimatik tetap aktif secara signifikan pada tekanan dan suhu tinggi, sedangkan pada tekanan sekitar reaksi tersebut sudah tidak aktif atau memiliki sedikit aktivitas. Selain itu, pengaruh suhu dan tekanan terhadap aktivitas enzimatik menunjukkan penurunan aktivitas yang lebih cepat ketika tekanan tinggi diterapkan. Dalam kebanyakan kasus, konsentrasi produk pada kesetimbangan di bawah tekanan meningkat. Namun, dalam beberapa kasus, hidrolisis lebih disukai daripada sintesis ketika tekanan meningkat. Bukti yang dikumpulkan mengenai pengaruh tekanan tinggi terhadap aktivitas enzimatik menunjukkan bahwa tekanan merupakan parameter reaksi yang efektif dan penerapannya untuk katalisis enzim cukup menjanjikan. Baik, sekian dari hasil presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.